Mengapa ada agama? Dan mengapa perang mengatasnamakan agama? Di seluruh dunia terdapat banyak agama yang dianut oleh umat manusia, dan di setiap agama memiliki cara yang sama dalam mencari Tuhan. Saat ini, agama terbesar di dunia adalah Nasrani atau Kristiani, dan terbesar kedua adalah Islam, dan ada juga penduduk dunia yang beragama lain, dan ada pula yang tidak percaya pada Tuhan. Namun, semuanya bebas untuk memilih kepercayaan. Sejak zaman prasejarah, manusia telah mengukur simbol-simbol dinding di gua. Mereka percaya bahwa lukisan-lukisan magis bisa membantu mereka untuk mendapatkan hewan buruan. Di zaman itu pula, mereka memakamkan orang-orang mati bersama dengan benda-benda dan makanan. Melalui hal ini, terlihat bahwa mereka percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Inilah tanda-tanda agama pertama di dunia. Lantas, perang agama Eropa sangat dipengaruhi oleh perubahan di bidang keagamaan kala itu, serta pertikaian dan persaingan yang ditimbulkannya. Meskipun demikian, pihak-pihak yang terlibat itu sepenuhnya dapat digolongkan menurut agama, dan tidak pula saling berseberangan semata-mata karena berbeda agama. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Kaisar Romawi Suci, yang meliputi wilayah Jerman sekarang ini dan wilayah-wilayah di sekitarnya, merupakan wilayah yang paling terkena dampak perang-perang agama. Kekaisaran ini adalah sekumpulan praja semi-merdeka yang dikepalai oleh seorang Kaisar Romawi Suci terpilih. Selepas abad ke-14, jabatan kaisar lazimnya disandang oleh seorang bangsawan Habsburg. 2. Kaum radikal. Kekerasan berskala besar yang pertama disulut oleh para pengikut Luther yang lebih radikal. Kaum radikal ini bercita-cita memperluas karya reformasi menyeluruh atas gereja menjadi karya reformasi menyeluruh atas masyarakat umum. Cita-cita inilah yang tidak mendapat persetujuan dari para pembesar pendukung Luther. Perang rakyat jelata Jerman pada 1524 atau 1525 adalah pemberontakan rakyat yang terhasut ajaran-ajaran para pegiat reformasi yang radikal. Perang ini terdiri atas serangkaian pemberontakan ekonomi dan agama yang dilakukan oleh rakyat jelata, wali kota, dan kaum ningrat. 3. Perang Sekhmalkadis. Ketegangan-ketegangan antar agama masih tetap tinggi sepanjang paruh kedua abad ke-16. Perjanjian damai Augsburg mulai dilanggar ketika beberapa uskup yang sudah beralih ke mazhab Protestan menolak untuk melepas wilayah keuskupannya. Sebagai tanggapan, para pembesar Lutheran yang telah menerapkan tata peribadatan Protestan di gereja-gereja praja mereka berkumpul di kota Sekhmalkalden pada Desember 1530. Di kota ini, mereka bersepakat untuk bersatu membentuk Liga Semalkaldis, sebuah aliansi yang dirancang untuk melindungi anggota-anggotanya dari jerat hukum kekaisaran. Anggota-anggota Liga pada akhirnya menghendaki agar Liga Semalkaldis menggantikan Kekaisaran Romawi Suci. Dan oleh karena itu, setiap raja anggota Liga diwajibkan untuk mengerahkan 10.000 infanteri dan 2.000 kavaleri demi keamanan bersama. Pada 1532, Kaisar yang tertekan oleh permasalahan luar negeri memutuskan untuk mengalah dan menawarkan perjanjian damai Nuremberg yang menangguhkan seluruh tindakan hukum atas praja-praja Protestan sampai ada keputusan dari Konsili Umum Gereja. 4. Perang 30 tahun. Perang ini berkobar antara 1618 sampai 1648, terutama di wilayah yang kini termasuk negara Jerman dan melibatkan sebagian besar dari kekuatan-kekuatan utama di Eropa. Bermula sebagai sebuah konflik agama antar kaum Protestan dan Katolik di Kekaisaran Romawi Suci, perang ini perlahan-lahan membesar menjadi sebuah perang umum yang melibatkan sebagian besar Eropa dengan alasan-alasan yang tidak melulu berkaitan dengan agama.
Perang ini menandai kesinambungan persaingan Prancis Habsburg dalam memperebutkan kedudukan sebagai penguasa terkuat di Eropa dan kelak menjadi penyebab timbulnya perang antara Prancis dan Spanyol. 5. Perang Salib. Perang Salib adalah sebutan bagi perang-perang agama di Asia Barat dan Eropa antara abad ke-15 sampai abad ke-17 yang disokong dan ada kalanya diarahkan oleh Gereja Katolik. Perang Salib berbeda dengan konflik-konflik keagamaan lainnya karena orang-orang yang ikut serta dalam perang ini meyakini perjuangan mereka sebagai laku silih demi memperoleh ampunan atas dosa yang sudah mereka akui. Ruang lingkup istilah perang salib pun masih menjadi pokok perdebatan, dan ada sejarawan yang berpendapat bahwa hanya ziarah-ziarah bersenjata ke Yerusalem sajalah yang dapat disebut perang salib. Tetapi ada pula sejarawan yang berpandangan bahwa perang salib adalah semua kampanye militer Protestan dengan iming-iming upeti bagi orang-orang yang ikut berjuang, atau segala macam perang suci Katolik, atau setiap perang yang dicetuskan pihak Katolik dengan iming-iming pahala rohani sebagai ciri utama. Perang salib yang paling terkenal adalah perang-perang perebutan tanah suci melawan kaum muslimin di kawasan timur Mediterania antara tahun 109 sampai 127. Sejak abad kedua ada pula perang salib melawan orang Moro Iberia, perang salib melawan Kekaisaran Turki Utsmani, dan perang salib untuk maksud lain, termasuk untuk memerangi kaum pagan, memberantas kaum bid'ah, dan menuntaskan silang sengketa di antara pihak-pihak yang sama-sama beragama Kristen Katolik. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar ya.